Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati dengan NIM 21033077 dari kelompok 2 akan menjelaskan yaitu tentang materi analisis gaya pada getaran harmonis sederhana Bandul. Analisis gaya pada getaran harmonis sederhana Bandul. Getaran dapat terjadi apabila suatu sistem diganggu dari posisi setimbangnya. Saat sistem diganggu dengan memberi gaya dan secara bersamaan sistem tersebut akan memberikan gaya tolakan sebagai gaya reaksi dari gangguan yang diberikan. Getaran harmonis sederhana akan terjadi apabila saat gangguan terhadap sistem tersebut dihilangkan. Sistem mengerjakan gaya yang kemudian menyebabkan bergerak bolak-balik pada titik setimbang. Kali ini akan dianalisis gaya-gaya yang menyebabkan benda tersebut bergetaran harmonis. Yang pertama yaitu A, getaran harmonis sederhana pada bandul. Sebuah bandul bermassa M dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya L dan disimpangkan sejauh S sehingga membentuk sudut seperti pada gambar. Jika sudut simpangan kecil kurang dari 10 derajat, massa tali diabaikan dan pusat massa pada sistem dianggap terpusat pada massa bandul. Kemudian pengaruh lingkungan luar diabaikan, seperti gaya gesekan terhadap sistem bandul. Maka gaya-gaya yang terjadi pada bandul akan diuraikan seperti pada gambar berikut ini. Dapat kita lihat uraian gaya-gaya yang terjadi pada bandul. Bandul memiliki gaya sebesar mg menuju ke pusat bumi. Gaya ini memiliki komponen-komponen gaya, yaitu mg cos theta dan min mg sin theta. Komponen gaya mg cos theta berlawanan dengan gaya tegangan tali T yang terjadi pada bandul. Resultan komponen gaya mg cos theta dan gaya tegangan tali sama dengan 0. Komponen gaya min mg sin theta memiliki arah yang selalu menuju ke titik setimbangnya. Gaya inilah yang menyebabkan bandul bergerak menuju titik setimbang. Gaya yang menyebabkan bandul bergerak menuju titik setimbangnya dinamakan gaya pemulih. Gaya ini dapat dirumuskan dengan F sama dengan min mg sin theta, dengan F sama dengan gaya pemulih, M sama dengan massa benda, G percepatan gravitasi, sin theta sudut simpangan. Tanda minus menunjukkan bahwa gaya pemulih selalu berlawanan arah terhadap arah simpangan. Gaya pemulih selalu ingin membuat simpangan menjadi 0. Setelah simpangan menjadi 0 atau bandul berada pada titik setimbangnya, pada bandul hanya bekerja gaya mg yang menuju ke pusat bumi dan gaya tegangan tali yang berlawanan dengan gaya mg. Resultan gaya mg dan gaya tegangan tali sama dengan 0. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada bandul tidak ada gaya yang bisa membuat bandul terus bergerak. Namun, pada kenyataannya, bandul setelah disimpangkan tidak langsung diam pada titik setimbangnya. Bandul terus bergerak hingga menuju titik C. Lantas, apakah yang membuat bandul bergerak menuju titik C? Pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan hukum 1 Newton yang berbunyi. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus, beraturan. Sebelum resultan gaya pada bandul sama dengan 0, bandul dalam keadaan bergerak. Sehingga saat resultan gaya pada bandul sama dengan 0 pada titik setimbangnya, bandul akan mempertahankan sifat kemalasannya untuk terus bergerak, sehingga bandul terus bergerak hingga menuju titik C. 1 kali getaran bandul adalah gerakan dari B, A, B, C, dan kembali ke B. Persamaan periode getar bandul dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu T sama dengan 2V akar dari L per G. Frekuensi sistem massa pegas F sama dengan 1/2V akar dari G per L, di mana G percepatan gravitasi dan L panjang tali bandul. Setelah bandul berada pada titik C, pada bandul kembali bekerja gaya pemulih sebesar min mg sin theta, yang memaksa bandul untuk kembali pada titik setimbangnya, yaitu titik B. Setelah berada pada titik B, sifat kemalasan benda akan memaksa bandul bergerak pada titik A, kembali dan seterusnya sehingga bandul terus bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Contoh soalnya,
1. Sebuah ayunan mainan anak yang mempunyai periode 2 detik ditempatkan yang punya gravitasi 9,8 meter sekon min 2, pangkat min 2. Tentukan panjang tali ayunan tersebut. Asumsi panjang tali diabaikan. Yang pertama diketahui T sama dengan 2 sekon, gravitasi sama dengan 9,8 meter sekon pangkat min 2, ditanya panjang tali. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bisa menggunakan rumus dari periode, yaitu T sama dengan 2V akar dari L per G. Di mana T sama dengan 2 sama dengan 2V akar dari L per 9,8. 1 sama dengan V kuadrat L per 9,8. V 3,14. 1 sama dengan 9,88 L per 9,8. Didapat L sama dengan 1 cm. 1 meter. Sekian penjelasan dari saya. Di mana terdapat kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.